Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, menjadikan kita menjadi ahli taqwa. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami petunjuk-Mu, ketakwaan, jiwa yang terpelihara dan hati yang kaya, ya Allah. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa dan sucikanlah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkaulah yang menjaga dan memeliharanya, ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu saum sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum agar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Orang yang bertakwa ini adalah orang yang paling spesial di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisimu, orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling sukses adalah orang takwa. Orang yang paling bahagia adalah ahli takwa. Orang yang selalu ditolong oleh Allah dalam menghadapi hidup ini adalah ahli takwa. Orang yang selalu diberikan pertolongan Allah dari tempat yang tidak terpikirkan, tidak diduga-duga. Seberat apapun masalah, sepelik apapun masalah, serumit apapun masalah, ditolong oleh Allah. Rezekinya akan dicukupi, hatinya ditenangkan, akhlaknya mulia. Ini orang takwa, bahagia. Ahli takwa itu adalah orang yang paling bahagia dalam segala keadaan. Sehat, sakit, dipuji, dicaci, yang ngobrol acungkan tangan, dihitung sampai 3. 1, 2, seorang lagi tidak ngacung. 3, yang ngobrol berdiri.
Satu, dua, mundur. Jangan menghalangi yang lain. Mundur. Tidak marah, tapi setiap orang harus tahu konsekuensi apa yang dilakukan. Sangat tidak adil kalau orang yang ngobrol dan tidak ngobrol diperlakukan sama. Yang khusyuk dapat dari kehusuannya, yang ngobrol dapat dari obrolannya. Ini bukan hukuman, ini adalah pilihannya. Saudara boleh ngobrol, tapi yang ngobrol harus berdiri. Setuju? Setuju? Ada yang tahu kesalahannya? Tahu? Tidak usah menghukum, tapi dibantu setiap anak tahu konsekuensi dari pilihannya. Milih ngobrol boleh, tapi berdiri. Sabar ya, 1 jam akan berdiri ya. Ada yang mau coba lagi? Lanjutkan. Jadi kalau mau punya cita-cita, misalkan cuma satu cita-citanya, apa? Saya ingin jadi ahli takwa. Selesai. Siapapun yang hadir yang ahli takwa, nanti Allah akan berikan yang terbaik. Allah yang menciptakan kita, tahu bakat dan karakter kita. Kalau pantasnya jadi pedagang, nanti seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau pantasnya jadi ulama, nanti dibimbing oleh Allah, dijadikan oleh Allah yang terbaik, karena Allah yang memberi jalan keluar. Jangan risau tentang rezeki. Ahli takwa akan dicukupi rezekinya oleh Allah. Rezeki milik Allah. Tidak ada syariat yang paling kuat membuat kita dijamin rezekinya selain ketakwaan dan ketawakalan. Ahli takwa orang yang paling bahagia, akhlaknya mulia, hidupnya dibimbing oleh Allah, kesulitan apapun diberi jalan keluar. Hal yang tidak mungkin Allah janji, wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mengarungi masalah dalam hidup ini. Kita akan mengarungi banyak masalah. Ahli takwa selalu ditolong oleh Allah. Tidak ada masalah yang berat. Masalah berat itu adalah kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Itu yang membuat berat. Kalau ditolong oleh Allah, tidak ada yang berat. Rasulullah SAW hanya memerlukan 23 tahun ditolong oleh Allah, risalah Islam selesai. Sampai sekarang 1400 tahun lebih masih bisa menggugah dan mengubah peradaban manusia. Intinya hidup itu sederhana, ditolong oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Masya Allah. Jelas hadirin. Adakah persoalan yang gawat dalam hidup ini kalau Allah menolong? Tidak ada. Ancaman siapapun tidak bahaya kalau Allah melindungi kita. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu yang terbaik bagi kita, lebih tahu dari kita sendiri.
pekerjaan terbaik, karir terbaik, jodoh terbaik. Allah tahu semuanya. Dan Allah janji berikan kepada ahli takwa. Dan Ramadan la'allakum tattaqun. Ramadan itu adalah bulan yang dibuat mudah seseorang oleh Allah memasuki derajat takwa. Dari 12 bulan Ramadan ini, kalau di internet namanya shortcut, jalan pintas menuju ahli takwa. Ramadan ini beda, hari demi harinya beda, jam demi jamnya beda, menit demi menitnya beda, detik demi detiknya juga beda. Semuanya berubah. Amalan sunnah dicatatkan wajib, yang wajib berlipat-lipat, tidak ada tandingannya. Makanya kalau kita serius di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan mendapat keberuntungan yang sangat banyak. Tapi tidak semua orang serius di bulan Ramadan. Sebagian lewat begitu saja, karena tidak mengerti bahwa hidup yang akan diarungi itu berat, kecuali ditolong Allah, dan Allah menolong ahli takwa. Bukan tanpa masalah. Rasulullah punya masalah tidak? Jawab. Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Berat atau berat sekali? Sederhana atau rumit? Beres-beres saja. Ditolong oleh Allah. Beres. Yang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Saudara menyelidiki ya. Banyak. Tapi ada Allah. Tidak ada masalah yang bahaya. Yang bahaya itu jauh dari pertolongan Allah. Pegang itu baik-baik hadirin. Tidak ada masalah yang berat. Yang berat itu tidak ditolong oleh Allah. Alhamdulillah. Pegel deh. Pegel tidak. Bagaimana, kita suruh duduk jangan? Ya, duduklah. Terdengar ucapan terima kasih tidak barusan? Tidak ya? Berterima kasih tidak? Tidak memerlukan terima kasih, tapi orang yang tidak tahu terima kasih akan memikul akibatnya. Berterima kasih tidak? Jangan bohong. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Yang tidak berterima kasih berdiri. Dihitung sampai 3. 1. Berterima kasih, betul? Gak boleh bohong. Orang bisa salah, tapi kalau bohong itu munafik. Ya, terima kasih. Sakit hati tidak, Dek? Sakit hati tambah menderita ya. Ingat baik-baik seumur hidup ya. Setiap kita berbuat sesuatu, kita akan pikul konsekuensinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ahli takwa itu apa? Surat Al-Baqarah ayat 3. Kita baca. Sudah hafal kan? Ini yang paling awal dari Alif Lam Mim, tolong ya. Punten. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3. Ya, tolong bantu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 3 dulu saja ini ya. Quran Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Raiba Fih, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang takwa itu ciri awalnya adalah yakin kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala Maha Gaib yang tidak terlihat terekam oleh indera ini. Yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha mendengar. Itu makin yakin makin tinggi ketakwaannya. Yakin bahwa setiap perbuatan pasti dilihat Allah dan pasti ada balasannya. Yakin bahwa Allah menciptakan kita sudah lengkap dengan rezeki kita. Yakin bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Makin yakin kepada Allah, makin mantap, makin ikhlas, makin syukur, makin sabar, makin ridho kepada takdir, makin tawakal. Kebaikan terkumpul dari keyakinan ini. Yakin Allah menciptakan malaikat. Kita tidak bisa melihat malaikat. Ada malaikat yang mencatat di kiri kanan. Ini saat ini yakin di majelis ini ada malaikat. Allah mengirim malaikat khusus di majelis zikir. Walaupun kita tidak melihat dan tidak perlu ingin melihat, pasti ada malaikat di sini. Juga insya Allah di tempat ini ada jin. Sudah, jangan lihat kiri kanan, tidak ada gunanya hadirin. Jin tidak bisa kita lihat, kita percaya ada jin. Ada jin Islam, juga jin yang tidak Islam. Kita tidak melihat jin, tapi kita apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, dikabarkan oleh Al-Quran tentang hal yang gaib, kita yakin percaya. Yakin juga tentang adanya kubur, azab kubur, itu tidak kelihatan oleh kita. Yakin tentang ada yaumal hisab, kita yakin nanti ada perhitungan. Yakin tentang sorga, yakin tentang neraka, itu ciri ahli takwa. Makin yakin, dunia ini makin enteng. Karena yakin kehidupan akhiratlah yang kekal, dunia cuman mampir sebentar saja. Kenapa orang terpesona kepada dunia? Karena kurang yakin pada akhirat. Orang yang yakin kepada akhirat seperti sahabat-sahabat, rindu jadi syuhada. Tapi yang tidak yakin kepada akhirat, dunia saja. Rasulullah melihat dunia ini hanya mampir saja, tidak terpesona. Makanya kalau orang sudah yakin ke akhirat, tidak akan hedon hidupnya. Hedonisme itu adalah orang-orang yang kurang yakin ke akhirat dan kurang percaya diri. Kalau orang suka sekali memamerkan segala bermerek, itu cirinya dirinya kurang pede dalam hidup ini, sehingga yang ditampilkan adalah topeng. Bagi orang-orang yang mantep, ajeg, tahu dirinya berkualitas, tidak memerlukan topeng yang tidak
proporsional. Bukan tidak boleh punya kendaraan bagus, punya sesuatu yang bagus, tapi karena perlu saja, bukan merasa mulia dengan barang. Dia tidak akan mengasosiasikan kesuksesannya dengan barang dan merek. Yang kedua, mendirikan sholat. Jadi tidak bisa disebut ahli takwa tidak mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Berarti sholatnya itu disempurnakan. Kita baru mengerjakan sholat. Makanya Ramadan ini cari ilmu terus yang membuat kita yakin kepada Allah, kita makin gampang takwa. Cari ilmu yang membuat kita tambah yakin kepada yang gaib, itu makin memudahkan kita takwa. Kemudian perbaiki sholat Ramadan ini. Kenapa sholat kita kurang bagus? Karena kita kurang paham arti sholat. Banyak yang sholat tidak paham yang dibaca. Bagaimana akan khusyuk? Itu salah satu sunnah Nabi dalam sholat. Ketika duduk di antara dua sujud, tumaninah. Rabbighfirli warhamni, ampuni saya ya Allah, sayangi saya. Wajburni, cukupi kekurangan saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzukni, limpahi dengan rezeki yang halal barokah. Wahdini, tunjuk, berikan petunjuk saya ya Rabb, tuntun. Wa'afini, selamatkan saya ya Allah. Wa'fu anni, nyaris semua keperluan kita terkumpul di doa antara dua sujud. Kita tidak mengerti artinya dan tidak tumanina. Subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah. Dikebut dan tidak jarang belum selesai doanya sudah keburu sujud. Itu bukan mendirikan sholat, itu mengerjakan saja. Perbaiki sholat, Allah akan memperbaiki urusan kita. Wasta'inu bisabri wassalam. Jangan takut dengan beragam masalah. Takutlah sholat kita tidak berkualitas. Aduh, saya ini susah sekali mengendalikan amarah. Kata, saya susah menahan nafsu. Saya ini banyak godaan, gak bisa jaga pandangan. Perbaiki sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita bagus, entah gimana kita jadi lebih baik. Allah yang menjanjikan kita akan dicegah oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat sungguh beruntung, bahagia, sukses orang yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya. Maka ayo hadirin, apapun yang kita inginkan, cita-cita apapun, harapan apapun, semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Dan mudah bagi Allah memberikan apa yang kita cita-citakan. Gerbangnya yakin dan perbaiki sholat. Selama ini kita punya kunci, tapi enggak pernah dipakai, atau pakainya sesukanya saja. Padahal kunci sukses adalah
khusyuk dalam sholat. Kita ke masjid jauh-jauh, tapi pas sholat kemana saja? Wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dengar, setiap bacaan sholat itu zikrullah. Maling hanya masuk ke rumah yang kosong. Kalau banyak isinya, maling tidak masuk. Kenapa setan mudah masuk ke pikiran kita waktu sholat? Karena kosong dari zikrullah. Kita tidak mengerti doa iftitah itu apa, Al-Fatihah itu apa, bacaan sholatnya juga tidak paham, Subhana Rabbiyal Azim tidak paham, Sami Allahu liman hamidah tidak paham, sujud tidak paham. Karena kita tidak hadir, kosong tuh sholat kita. Masuklah tipu daya setan, penuh saja sholat kita dengan pikiran-pikiran yang memang tipu daya saja. Apalagi yang suka melihat porno, yang matanya jorok, ya, masuk itu maksiat itu dalam sholat. Yang matanya suka berzina, melihat hal-hal yang tidak halal, itu masuk dalam sholat. Yang harusnya ingat Allah, malah ingat maksiat. Tidak rumit hidup ini hadirin. Perbaiki sholat. Yakin, perbaiki sholat. Bacaan-bacaan sholat pastikan kita paham. Begini coba, nanti ya kalau mau sholatnya lebih bagus, wudunya yang bagus, tenang. Ya Allah, saya niat berwudu karena Engkau. Mudah-mudahan yang punya motor dan knalpotnya keras ini dibukakan hatinya, menyadari bahwa knalpotnya itu mengganggu orang lain, dan mudah-mudahan punya motor yang suaranya tidak segede itu. Tidak boleh keluar doa jelek. Mudah-mudahan mogok. Jangan, nanti mogok di sini digas lebih ngaco lagi ya. Jangan ada doa jelek. Sudah cukup segitu? Tambah wudu bagus. Tidak boleh berlebihan airnya, walaupun air banyak. Ya Allah, saya niat wudu karena Engkau yang memerintahkan berwudu. Rasulullah mencontohkan, jadikan wudu ini seperti yang dijanjikan, menggugurkan dosa-dosa. Enak nanti wudu tuh. Kerasa tuh air itu menjatuhkan dosa. Mengusap wajah, aduh ini wajah banyak maksiat. Kumur-kumur, aduh. Mulut ini banyak dosa. Tangan, kaki. Dari wudu ke sholat, stop memikirkan dunia, stop buka HP, zikir yang banyak. Allah tahu siapa yang zikir terus. Gak usah buka HP kalau tidak darurat. Ronaldo, Messi, sepak bola gak bawa HP, ya kan? Mungkin, tapi tidak mungkin karena mereka khusyuk. Sepak bola, kita mau sholat saja sibuk balas WA, padahal nggak ada yang ngirim. Sholat lakukan tumanina, tenang saja. Allahu Akbar, tenang saja. Nikmati setiap bacaan, tumanina.
Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sedang sholat sendiri, berpuas-puaslah dengan Allah. Ini kunci. Dunia nanti akan dibereskan oleh Allah urusan kita kalau sholatnya bagus. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada yang belum menikah, gak usah ngacung. Ingin jodoh, minta ke Allah. Akhwat, kalau ingin jodoh, semua lelaki yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Allah tahu modal setiap lelaki, tahu karakternya. Allah yang membulak-balik hatinya. Ikhwan, mau jodoh, semua biasa aja jawabnya, mau, bukan pembagian jodoh sekarang. Semua akhwat ciptaan Allah, yang paling matching cuma Allah yang tahu. Bukan perkara rupa, tapi perkara Allah ngepaskin di hati kita. Minta. Ada orang tua, gimana saya ingin anak saya soleh. Harus lelaki anaknya, beri nama soleh ya. Ingin anak yang soleh, orang tuanya jadi ahli takwa. Gak bisa kita ngebulak-balik hati anak. Lah itu ada anaknya baik, bapaknya jarang sholat, wallahu alam, boleh jadi kakeknya yang berdoa, diijabah, jatuhnya kena dicucu. Lah justru kakeknya non Islam, si bapaknya juga masih belang betong. Kenapa ini anaknya jadi soleh? Wallahu alam, boleh jadi ada kebaikan yang dilakukan oleh orang tua yang dianggap remeh, tapi Allah ridho sehingga dihadiahi anak soleh. Wallahu alam. Tapi syariatnya ingin anak soleh jadi ahli takwa. Orang tua yang takwa, salah satu hadiahnya dimudahkan anaknya jadi orang baik. Berapa banyak orang tua di desa yang pendidikannya tidak S1, tidak S2, hanya SD, tapi anak-anaknya bisa menjadi baik. Jeritan hatinya kepada Allah didengar, tidak ganggu orang. Nenek di kampung tidak banyak amalannya karena ilmu agamanya terbatas, tapi tidak pernah ganggu orang lain, tidak ada dengki ke orang lain, hatinya bersih, tidak ada iri dengki, tidak pernah bicara jelek. Memang terbatas baca Qur'annya, tahajudnya, tapi bersih hatinya. Bisa hadiahnya adalah keturunannya soleh, soleha. Tiga, Ramadan ini perbaiki. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini zakat. Tetapi ulama lain berinfak. Kuncinya adalah tidak pelit, tidak cinta dunia, lepas. Dunia ini hanya di tangan, tidak boleh di hati. Itu intinya kenapa kita harus bayar zakat. Kalau kita kupas di surat Ali Imran 134, ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Mau jadi ahli takwa, jangan silau kepada dunia, mulai melepas, senang lepas, senang sedekah.
Ini yang mendekatkan kita kepada jaminan Allah. Bukan ngumpul-ngumpul uang dan jadi pelit, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Orang yang bakhil, dia seperti pakai baju besi, makin bakhil, makin nyesek hidupnya tuh. Ahli takwa lebih merasa nyaman dengan apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada pada dirinya. Adik-adik, para santri, pernah lihat karnaval TK, PAUD? Jadi apa saja? Ada yang jadi jenderal-jenderalan, ada yang topinya kebesaran, segala pangkatnya dipakai. Ada yang dokter-dokteran, ada kiai-kiaian, ada yang pakai sorban kegedean sehingga tinggal hidungnya. Ada putri-putrian, ada ratu-ratuan juga ada. Ada juga toga-togaan, maksudnya sarjana lah, wisuda-wisudaan. Sebetulnya sama sekarang dengan yang ada di dunia ini, karnaval saja. Kita tidak kagum kepada anak-anak karnaval, ya kan? Paling lucu-lucuan aja. Oh, ini lucu-lucuan. Aslinya sekarang juga yang tua-tua lagi karnaval saja. Ada yang jenderal-jenderalan, ada yang kiai-kiaian, ya enggak? Karnaval saja Allah. Nah, kita ngelihat karnaval itu, kita lihat semuanya cuma anak TK. Sekarang kita lihat semuanya cuma hamba Allah. Allah yang ngasih casing. Jelas hadirin? Jadi kita nggak kagum-kagum. Kita kan tidak kagum ke anak TK. Ujuk-ujuk pengen ngerebut topi anak TK itu, enggak mau. Karena itu cuma ya karnaval. Asli di dunia ini sama hadirin. Semuanya sama, hamba Allah, ini bagian jadi ini bagian jadi menteri, ini bagian jadi kiai, jadi dokter, dan semua itu Allah yang ngatur dengan izin Allah dan cuma cobaan. Karena yang mulia bukan casingnya, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau takdirnya jadi jenderal, oleh Allah takdirkan jadi jenderal, dan dia jenderal bertakwa, baru mulia. Tapi kalau jenderal narkoba, nah sudah hina. Dijadikan rektor takwa, mulia. Yang membuat mulia tuh ketakwaannya, bukan gelarnya. Tapi kalau rektor korupsi, hina dina. Sama kiai juga. Kalau kiainya pecinta dunia, paling hina. Karena dia sudah jual agama. Ayo, Ramadan ini perbaiki sholat dan mulai senang sedekah. Tingkatkan. Ini saya punya uang cuman segini, coba saja sedekahkan. Pasti nyesel. Kenapa enggak dari dulu saya senang sedekah, kok baru sekarang-sekarang aja? Apa aja, tidak punya uang, makanan kita berbagi. Tidak punya tenaga, bisa berbagi, berinfak terus. Enggak punya tenaga, senyuman, kata-kata baik. Pokoknya di mana kita ada, bagai matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari bumi. Kasih ibu, sudah kepada beta. Setiap kata-kata ini pasti dicatat, pasti didengar Allah, pasti ketemu nanti di akhirat perhitungannya, di yaumul akhir. Pengen ngebodor, tapi
takut tidak jadi amal. Ayo, gosek, WC, BRTT, amal soleh, sedekah. Sendal berantakan, sedekah, rapikan oleh kita. Termasuk sedekah jaga perasaan orang. Ada teman yang enggak tahan masuk angin, enter wind, sehingga mengeluarkan angin apa? Out wind. Gimana sedekah? Kalau ada teman yang buang angin, sedekahnya adalah jaga perasaannya. Jangan sampai, karena dengan out wind, keluar angin, itu udah menderita. Dia berusaha diam, lirik kiri lirik kanan. Kita tidak usah sok soleh, tenang aja, nggak kedengaran kok. Sama ini ada, diam aja. Dengar Imam Hatim Al-Asham, ulama yang disebut ulama tuli. Ada yang tukar pikiran, konsultasi ibu-ibu, ya mungkin begitulah ya, terlalu banyak pikiran si ibunya sehingga kurang peka menahan. Sedang konsultasi, buang angin. Saya memilih kata yang lebih sopan dari kentut ya, sengaja tidak nyebut yang itu barusan, sebut buang angin aja supaya lebih sopan. Katanya kan kalau bicara, kalau bisa memilih kata-kata terbaik, pilihlah kata terbaik. Sedang konsultasi, bunyi. Itu ulama sangat bijaksana, pura-pura tidak dengar suara apapun. Maaf ya, bicaranya yang keras, yai, lebih keras, yai. Akhirnya ibu itu bahagia, berarti tadi tidak kedengaran, padahal jernih itu. Sedekah kita adalah menjaga perasaan orang. Jangan pelit, punya makanan berbagi. Siap ini hadirin? Barang-barang yang tidak terpakai oleh kita, kasihkan. Kalau bisa, berikan. Aduh, cobaan ini. Saya sambil bicara begini, jadi ingat barang-barang yang ada nih, asal ada lebar hadirin. Setan nipu. Apalagi supaya jadi ahli takwa di bulan Ramadan ini, wal kadhimina ghaidha, menahan amarah. Mau bahagia, mau jadi ahli takwa, mau jadi ahli surga, la taghdab, jangan marah. Ini penting, sangat penting. Orang yang bisa menahan marah karena Allah dilatih di bulan Ramadan ini sehingga masuk ke wilayah ahli takwa, berkahnya banyak sekali, bisa nahan amarah tuh. Mungkin dengan kita mujahadah, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, hati kita jadi tenang, lebih lega. Masalah kita dibuat sedikit oleh Allah, kehormatan kita diangkat, badan kita lebih sehat. Ini hadiahnya. Orang-orang jadi nyaman bersama kita, jadi sayang ke kita, malah jadi banyak pertolongan Allah. Orang-orang yang ngasih ke kita, bisa itu. Para pemarah ini kasihan, wajahnya saja marah, tidak bisa marah sambil senyum. Kurang ajar, gak bisa hadir. Kurang ajar. Mata membara, hidung mendengus, kaki mengais-ngais ke belakang, gigi gemeretuk, wajah
membara, tangan ngompol, bisa itu. Iya, anak kalau marah-marah bisa ngompol. Karena mekanisme tubuhnya menjadi tidak normal. Akal sehat anjlok dengar perkataan pemarah. Sangat tidak berpendidikan walaupun sekolahnya S2, S3, tapi kalau marah seperti orang yang tidak punya pendidikan sama sekali. Kadang-kadang nama binatang keluar. Memalukan, hina dina, tidak disukai orang. Ini Ramadan, tekad la taqdab walakal jannah. Siap? Relax saja. Gimana kalau ada yang nyebut monyet? Monyet lo, gimana? Bagaimana? Jawab dong, jangan bikin saya marah. Bagaimana kalau ada yang nyebut monyet ke kita? Kita monyet bukan? Tinggal jawab, monyet lu bukan. Assalamualaikum. Monyet non me, kebun binatang. Jangan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat Al-Furqan ya. Ayat 63 bukan? Al-Furqan ayat 63. Nih, kalau mau tahu ngadepin orang yang berkata jelek, ini ayatnya. Ibadur Rahman, Al-Furqan ayat 63. Tidak ada cerita Ustadz marah-marah yang tidak pada tempatnya. Apakah tidak boleh marah? Rasulullah marah, tapi marah dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar, dan hasilnya juga menegakkan kebenaran. Bukan marah karena nafsu seperti kita. Mau hidupnya lebih mudah, lebih bahagia, lebih mulia, la tagdob, jangan marah. Bukan tidak punya jengkel, sama. Jengkel ada, kesel ada, sakit hati ada, perih ada, tapi tahan marahnya. Ustaz silakan. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Relax saja. Ingat, kalau ada orang yang ngomong jelek, itu pun takdir Allah. Itu jalan dari Allah supaya kita bisa mengamalkan ayat ini. Kalau ada orang yang bicara jelek kepada kita, ini ladang bagi kita untuk meningkat derajat kita dengan mengatakan hal yang baik. Senyum saja. Kalau memang belum bisa senyum karena sakit hati, ya menjauh saja. Jangan dibalas dengan perkataan yang sama. Ahli takwa itu adalah justru orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan amarah itu yang perkasa. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Pemarah, manusia lemah. Manusia perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Tahu caranya bagaimana? Kalau pas nyel jengkel, tersinggung, yang pertama dilakukan adalah diam,
Jangan bicara, tahan. Karena setiap kali keluar satu kata-kata, mulai menggelinding seperti bola salju makin besar. Tahan. Kalaupun mau bicara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bukan astagfirullahaladzim. Itu bukan, ya kurang pas. Karena Rasulullah istighfar tidak pakai melotot begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan terus menipu kita supaya membalas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Allah menginginkan kita menahan amarah. Lalu bagaimana lagi? Kalau kita sedang saum, katakan, saya sedang saum. Apa hikmahnya? Hikmahnya kepada diri, saya sedang saum. Ini menahan diri. Kita saum untuk mengendalikan diri. Dan hikmahnya bagi yang lain, kalau dihina, maaf saya sedang saum. Ada ulama yang mengatakan supaya mereka tahu saya bukan takut sama kamu, tapi saya lagi saum. Begitu. Bagaimana kalau takut? Ya ngomong aja lagi ya. Apalagi kalau lagi jengkel, ganti posisi. Duduk. Duduk, ganti posisi, ini merubah fokus. Masih jengkel, berbaring, tentu saja di tempat yang layak berbaring. Jangan di kelas, kenapa Pak Guru kok berbaring begini? Muridnya kurang ajar. Ambil wudhu, walaupun hadisnya lemah, tapi wudhu ini air yang menyejukkan. Lebih hebat lagi kalau kita bisa sholat. Pendek kata, ingin jadi orang yang bahagia, mulia, jangan jadi pemarah. Ada 4 tingkatan pemarah: mudah marah dan susah lupa. Ini paling buruk. Apa-apa marah, apa-apa jengkel, apa-apa marah-marah. Dan sekali marah seumur hidup. Nah, ini paling buruk. Ada yang kedua, susah marah tapi sekali marah enggak pernah dimaafkan. Ini buruk juga. Yang ketiga, mudah marah tapi mudah reda. Ini buruk. Kenapa? Karena orang kalau memaafkan mudah, tapi melupakan tidak mudah. Yang bagus adalah susah marah, mudah reda. Yang terakhir, wal 'afina 'anin nas. Ini Ramadan, tidak ada kedendaman di hati kita. Maafkan. Udah kita enggak marah, maafkan. Ciri ahli takwa, Ali Imran 134. Wal 'afina 'anin nas. Maafkan. Maafkan orang-orang. Tidak ada nyimpen dendam di sini. Nah, enggak ada waktu. Maafkan. Mau dimaafkan tidak? Maafkan, apakah dia minta maaf ataupun tidak minta maaf. Maafkan. Kenapa kita menjadi pemaaf? Karena Allah yang memerintahkan kita jadi pemaaf. Enak dengarnya Pak? Bahagia itu dalam memaafkan, bukan dengan penuh kebencian. Orang yang hidupnya penuh kebencian, sakit hati, dendam, tidak ada bahagia, tidak ada ketenangan, tidak ada kemuliaan akhlak. Kemuliaan adalah para pemaaf. Pernah lihat YouTube di Amerika yang anaknya terbunuh, tapi bapaknya memaafkan. Itu hakim nangis.
Orang tuanya nangis, sampai terdakwanya pun nangis dipeluk. Nah, sudah, sekarang lebih baik. Kamu menjadi anakku juga. Bayangkan, padahal itu yang membunuh anaknya. Masya Allah. Bonus, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ahli takwa. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Mulai saat ini, tiap detik cuma satu jadinya, jadi kebaikan. Baik, kalau mau ngomong baik, mau berbuat baik, mau menulis yang baik, lihat yang baik, dengar yang baik, baik. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah menyukai kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Mau dunia seperti apapun, kita tetap jadi orang baik. Kenapa kamu jadi orang baik? Karena Allah mencintai orang baik, mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allah menyuruh dan Allah mencintai. Selesai bagi kita. Kita berbuat baik bukan agar dianggap sebagai orang baik, bukan, gak pusing kita. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik ke kita, gak, terserah orang mau baik atau tidak, itu pilihan beliau. Kita berbuat baik bukan supaya orang berhenti berbuat jelek ke kita, oh enggak ada urusan. Kita berbuat baik cuma satu, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Mau berterima kasih atau tidak, balas budi atau tidak, that is not my business. Benar gitu bahasa Inggrisnya. Urusan kita adalah Allah menyuruh dan Allah mencintainya. Enak hadirin. Bahagia hanya pada niat baik, perkataan baik, perbuatan baik, pikiran baik, tulisan baik, datang dari hati yang baik. Inilah Ramadan kita. Ramadan detiknya detik kebaikan. Kira-kira dengarnya saja bisa ikut bahagia tidak? Iya. Kita tidak tahu apa yang akan kita arungi besok lusa, tapi ada Allah. Kita tidak usah gentar mengarungi segalanya. Yang bahaya itu kita tidak disukai Allah. Itu paling bahaya. Gak ada bahaya dalam hidup ini selain kita dibenci oleh Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Pas jam 9, tidak usah terlalu panjang karena sudah panjang. Maafkan AA sekira banyak contoh yang kurang baik, ada perkataan yang tidak pada tempatnya atau sikap yang tidak bagus. Dimaafkan santri semuanya. Ya, harus dimaafkan. Nah, emosi. Idealnya kiai itu sudah sangat bijak, tapi faktanya masih banyak belajar dan berlatih. Ladang amal untuk dimaafkan dan didoakan. Terima kasih sahabatku sekalian, SSG, selamat berlatih. Alhamdulillah. Tentang nanti malam qiyamul lail, kalau sudah selesai lebih cepat tidur lebih baik. Jangan lupa baca ayat kursi dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh, supaya tidurnya jadi kebaikan. Niat besok
tahajud. Jangan ingat apa-apa sebelum tidur selain ingat Allah saja. Allah yang membuat kita tidur, Allah yang akan menjaga kita. Mudah-mudahan tidurnya semuanya jadi zikrullah, karena kita terlelap dalam keadaan zikrullah. Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah yang maha mendengar memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik daripada apa yang disampaikan ini. Allah lah yang bisa membuat kita bergerak, beramal soleh. Jangan menuntut ilmu hanya sekedar untuk paham, tapi menuntut ilmu untuk diamalkan. Niatlah menuntut ilmu untuk diamalkan. Niatlah menuntut ilmu untuk juga disampaikan. Ilmu adalah memberantas kejahilan diri kita, dan ilmu juga kita sampaikan untuk membantu orang yang masih jahil juga akan bisa mengenal cahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sambil kita baca Al-Fatihah, kita bersedekah ya, supaya tambah barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi'annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha baik, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan siapapun yang Kau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Kau ampuni seluruh dosanya. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni segala perilaku buruk kami kepada orang tua. Ampuni semua perbuatan durhaka kami ya Allah, yang sengaja, yang tidak sengaja kepada ibu bapak kami. Jangan golongkan kami menjadi anak durhaka ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah. Bahagiakan sisa usianya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur. Lindungi dari fitnah jahannam. Jadikan orang tua kami jadi ahli surga. Jadikan Ramadan ini menjadi jalan bakti kami kepada orang tua. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada guru-guru kami, para ulama, hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah bagi kami. Sayangi guru-guru kami ya Allah, keluarga dan keturunannya muliakan. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami.
yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau Maha tahu. Jadikan kami menjadi hamba yang tahu balas budi. Ya Rabb, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, sengaja tidak sengaja. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashi'an, karuniakan hati yang selalu khusyuk. Wa lisanan zakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah, hati yang bening, yang bersih, yang Engkau bersihkan dari segala kemusyrikan, dari kemunafikan, dari ujub dan takabur, dari berbagai penyakit hati apapun. Allahumma ati nufusana zakiha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa ya Rabb. Sucikan jiwa kami ini. Hanya Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkaulah yang kuasa menjaga dan memelihara jiwa kami ini. Ya Rabb, jadikan Ramadan ini benar-benar jamuan yang tiada ternilai bagi kami semua. Jadikan setiap detik di bulan Ramadan ini menjadi bekal pulang kami berjumpa denganmu. Setiap saat menjadi jalan ampunan, setiap saat menjadi limpahan pahala. Berikan kami ilmu, berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.